Biomimikri adalah ilmu yang menempatkan objek alam, khususnya makhluk hidup, sebagai model perancangan dan proses menirunya dan diaplikasikan pada teknologi modern. Sebenarnya ilmu ini secara alami sudah ada dalam benak para ilmuwan zaman dulu. Sebut saja Wright bersaudara, penemu pesawat terbang yang diilhami oleh kemampuan burung untuk terbang. Lebih jauh lagi, manusia yang hidup pada generasi pertama pun tentu dia banyak belajar dari alam sebagai acuan pengembangan diri. Namun secara formal istilah biomimikri pertama kali dikemukakan oleh Janine M. Benyus, seorang penulis dan pengamat ilmiah dari Amerika yang kemudian mendirikan Biomimicry Institute. Nama lain pengembang biomimikri adalah David Oki, perancang strategi produk untuk Interface Incorporated, sebuah perusahaan yang menerapkan desain di alam untuk meningkatkan mutu produk dan produktivitas. Dia membuat pernyataan sebagai berikut. Alam adalah guru saya untuk bisnis dan desain, sebuah panutan cara hidup. Pada kamera-kamera profesional semacam DSLR, ada sebuah teknologi bernama image stabilizer yang berfungsi menahan getaran pada lensa agar menghasilkan gambar yang jernih dan tidak buram, atau yang lebih dikenal dengan istilah blur. Namun, kadangkala teknologi stabilizer bawaan tidak melulu ampuh menahan getaran. Sudah sebisa mungkin diam saat mengambil gambar, tapi hasil masih tetap saja tidak jelas. Itu dikarenakan tangan manusia tidak diciptakan mampu diam kaku seperti bongkahan batu. Karena itu, masih tetap perlu stabilizer eksternal untuk meredam guncangan, terutama dalam pengambilan video agar gambar yang dihasilkan menjadi mulus. Beberapa produk stabilizer bisa dengan mudah didapatkan di pasaran. Bentuknya pun bermacam-macam, mulai dari bentuk huruf T dan huruf U. Beberapa hewan di dunia ditakdirkan memiliki keistimewaan yang janggal. Ayam salah satunya. Dalam video berjudul Steady Feeders LG G2 The Most Extreme Cam Ever, akun YouTube LG Saudi meluncurkan video percobaan yang menjadikan kepala seekor ayam bernama Lizzie sebagai stabilizer kamera. Hi guys, I'm Dave. Dave adalah seorang juru kamera yang membuat helm khusus untuk ayamnya, lalu kemudian dipasangi kamera kecil. Beberapa tempat dengan posisi ekstrem membuktikan bahwa kepala ayam sangat ampuh menahan getaran yang mengguncang kamera. Mulai dari saat mengendarai sepeda, motor, bahkan terjun payung dan arung jeram. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata, ayam memiliki sistem penjaga keseimbangan hebat yang terletak di kepalanya, seperti sistem giroskop. Giroskop sendiri adalah alat dengan sistem mekanik persis stabilizer pada kamera, yaitu untuk mempertahankan posisi bagaimanapun getaran mengguncangnya. Karena itulah, kepala ayam akan tetap diam jika kita mencoba mengangkat dan menggerakkan tubuhnya. Pada manusia, sistem pengendalian keseimbangan ini terletak pada 2 daun telinga. Diperkenalkan ke industri pada tahun 1975 oleh penemu dan juru kamera Gareth Brown, yang awalnya menamai penemuan tersebut Brown Stabilizer. Kemudian dilisensikan dan diproduksi oleh Cinema Products Corporation, yang kemudian mendiversifikasi merek tersebut menjadi lini konsumen untuk DV kamera. Fungsi dan kegunaan dari handheld video stabilizer adalah: yang pertama, dapat mengatasi goyangan atau guncangan, membuat video lebih stabil dan seimbang, mampu merekam video di kondisi yang berbeda-beda, tidak membuat tangan cepat pegal ketika sedang mengambil video. Yang pertama, lebih enak untuk bikin video. Kalian pasti tahu lah, zaman ini banyak yang pakai gimbal buat video, ya kali buat foto. Kalau menurut saya sih nggak recommended,
buat foto, soalnya fungsinya aja buat menstabilkan. Ya, kalian bisa ngerti lah buat stabilkan apa. Yang kedua, lebih dapat feel-nya. Ketika penonton menyaksikan video hasil tangkapan dari kamera dan stabilizer, feel-nya lebih kena. Ya, bisa dibilang penonton bisa kayak masuk ke dalam video gitu. Ditambah lagi bisa keren kalau ditambah efek tertentu. Yang ketiga, lebih simple. Ya, lebih simple daripada pakai tripod, kalian bisa terbatas buat footage. Mending lebih pilih ini kalau menurut saya sih. Soalnya bisa kalian variasiin sendiri footage-nya. Yang terakhir, cocok digunakan untuk vlogger. Yang terakhir ya nggak jauh-jauh lah dari vlogger. Ya, alat ini cocok digunakan para vlogger buat ngevlog kemanapun dan kapanpun.